Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran daring Al-Quran Hadis kelas 8 semester 1. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, untuk absen pada hari ini, silahkan kalian masuk pada e-learning madrasah pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Silahkan kalian mengabsen terlebih dahulu sebelum pembelajaran kali ini dimulai. Jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat belajarnya buat kalian semua. Walaupun kita sampai sekarang ini masih belajar secara online atau secara jarak jauh, kita berdoa saja bersama-sama agar pandemi COVID ini cepat berakhir dan kita semua akan kembali melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas. Baik, Ibu ingatkan kepada kalian semua agar tetap stay di rumah dan memperhatikan social dan physical distancing, dan rajin-rajinlah mencuci tangan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Masih ingatkah kalian, minggu lalu kita telah membahas tentang yang pertama kita telah membahas mengenai pengertian infak dan sedekah. Kemudian yang kedua, kita juga telah membahas mengenai Quran Surah Al-Fajr ayat 15-18 tentang infak di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, kita juga telah membahas mengenai keterkaitan Quran Surah Al-Fajr ayat 15-18 mengenai fenomena sosial tentang infak di jalan Allah. Baik, masih ingatkah kalian pengertian infak dan sedekah itu? Iya, jadi infak itu ialah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Kemudian sedekah adalah jadi sedekah itu adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, sebagai suatu pemberian yang dilakukan seorang sebagai kebajikan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih pada bab yang sama, yaitu pada bab 2 membahas mengenai infak dan sedekah. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah, dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 254. Sebelumnya, mari kita baca secara bersama-sama Quran Surah Al-Baqarah ayat 204 ini. Nah, jadi silahkan kalian mengambil dan membuka Al-Qurannya terlebih dahulu. Baik, mari kita sama-sama membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 254. Adapun penjelasan ayat dan isi kandungan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 ini adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib atau zakat maupun sedekah yang sunnah, dan hendaknya bersegera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. Karena setelah hari kiamat itu tiba, maka seseorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Pada saat itu, tidak ada pertolongan dari sahabat dan kerabat. Bahkan keturunan pun tidak ada yang peduli lagi. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Terlebih dahulu kita baca secara bersama-sama Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 ini. Silahkan kalian buka kembali Al-Qurannya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Adapun penjelasan ayat dan isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 ini adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa menginfakkan harta dengan ikhlas dalam ketaatan kepadanya akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Walaupun asbabun nuzul ayat ini berhubungan dengan kedermawanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu siapa? Ya, Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Keduanya menyumbangkan harta mereka ketika perang Tabuk. Namun secara umum ayat ini mendorong agar manusia gemar infak dan sedekah tanpa dibatasi oleh kondisi dan keadaan.
Selanjutnya, pembahasan mengenai keterkaitan kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261 dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah. Nah, kali ini silahkan kalian beri komentar di bawah ini dengan menganalisis dan menjabarkan apa yang dapat kalian ambil dan pahami keterkaitan kandungan Quran Surah Al-Baqarah ini dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah. Silahkan kalian beri komentar di bawah ini dengan format sebutkan nama kalian, lalu apa yang kalian dapat dari kandungan Quran Surah Al-Baqarah mengenai infak dan sedekah. Jadi, banyak keterkaitan kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261 ini dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah. Salah satu di antaranya adalah kita mendapat pelajaran tentang keutamaan berinfak dari rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk tugas kali ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian berupa perhatikan. Jadi di sini kalian menuliskan macam-macam rezeki dan cara menginfakkannya berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Nah, jadi kalian membuat tabel dengan format nomor macam-macam rezeki, kemudian bagaimana cara menginfakkannya. Silahkan kalian cari buku-buku sumber, bisa kalian akses di internet atau buku Al-Quran hadisnya sebagai sarana memudahkan kalian untuk mencari macam-macam harta dan cara menginfakkannya tersebut. Setelah selesai, nanti foto kirim melalui WA pribadi Ibu. Silahkan kalian mengerjakan di buku latihan Al-Quran hadisnya. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita secara bersama-sama untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak dan sedekah. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, manusia hendaknya bersyukur atas rezeki yang Allah anugerahkan dengan cara menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Kemudian yang kedua, manusia itu harus tetap rendah hati atas rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya, karena harta itu hanyalah titipan dari Allah. Kemudian yang ketiga, manusia itu hendaknya senantiasa bersabar dalam kesusahan dan tetap berinfak sesuai kemampuannya di jalan Allah. Nah, itulah tadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan memasuki materi dan bab baru, yaitu kita masuk pada bab 3. Nah, jadi Ibu harapkan kalian mempersiapkan diri untuk belajar minggu depan. Silahkan kalian baca materinya terlebih dahulu dan silahkan kalian menambah wawasan dan membuka wawasan kalian dengan membuka internet atau media yang lainnya terkait pembahasan kita minggu depan. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Sampai bertemu di minggu depan. Ibu akhiri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.